Baik, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Ini mata kuliah lanjutan ya untuk kantor depan Hotel 2. Merupakan mata kuliah lanjutan dari kantor depan Hotel 1 pada saat kalian berada di semester 1. Oke, sebelum mulai, gimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, masih ingat terkait dengan kantor depan hotel? Apa tuh? Apa coba? Ya, kantor depan hotel untuk pembahasan pertama di materi kantor depan hotel 2 yaitu kita akan mereview kembali ya keterkaitan antara pariwisata, hotel dan kantor depan hotel. Ada yang masih ingat tidak? Apa kaitannya? Ya, baik kita akan coba review kembali. Ini merupakan awal ya di semester 1 kantor depan hotel 1 juga merupakan awal, tapi ini karena mungkin kalian libur beberapa minggu ya, jadi agak terlupakan. Nah, mungkin hanya merefresh saja, mereview kembali apa yang sudah kita pelajari. Baik, untuk yang pertama, kita akan eh, menjelaskan terlebih dahulu apa itu pariwisata, selanjutnya kegiatan-kegiatan pariwisata itu apa saja. Nah, untuk pengertian pariwisata, yang pertama adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Nah, ini merupakan pengertian pariwisata berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2019. Nah, selanjutnya untuk pengertian pariwisata itu sendiri, menurut Bapak Murphy dalam Sulastiono, pariwisata adalah merupakan gejala ekonomi karena adanya permintaan dari pihak wisatawan dan penawaran dari pemberi jasa pariwisata yaitu biro perjalanan, penginapan, rumah makan atau produk dan berbagai fasilitas terkait. Nah, di sini sudah ada sedikit clue ya. Apa itu kaitannya pariwisata, hotel dan kantor depan hotel. Itu ada clue-nya adalah penginapan. Ya. Oke, baik kita lanjutkan saja. Untuk usaha-usaha pariwisata ya yang meliputi bidang usaha berdasarkan peraturan Menteri Pariwisata nomor 18 tahun 2016 yang meliputi yang pertama adalah daya tarik wisata. Ya, usaha yang pertama untuk bidang usaha pariwisata adalah daya tarik wisata atau mungkin bisa dikatakan destinasi wisata atau tempat berwisata itu adalah daya tarik wisata. Yang kedua, itu adalah adanya kawasan pariwisata. Nah, kalau kawasan pariwisata ini seperti halnya di Nusa Dua Bali mungkin ya. Nah, itu ada salah satu kawasan yang di dalamnya itu terdapat banyak tempat untuk berwisata atau daya tarik wisata. Jadi berbagai daya tarik wisata dalam satu kawasan. Yang ketiga, ini ada jasa transportasi wisata. Nah, ini mungkin sekarang musim liburan ya, banyak orang-orang atau dari instansi atau dari sekolah yang berlibur atau outing ya. Nah, itu bisa menggunakan jasa transportasinya, misalkan bis ya, kereta api dan lain sebagainya. Yang keempat, nah ini adalah jasa perjalanan wisata. Nah, kalau jasa perjalanan wisata ini salah satu contohnya adalah travel agent ya, adanya apa? Agent-agent untuk kegiatan perjalanan. Selanjutnya yang kelima, ini ada jasa makanan dan minuman. Ya, ini mungkin contohnya banyak ya, ada restoran, kafe dan sebagainya. Nah, yang keenam,
adalah penyediaan akomodasi. Nah, ini salah satu mungkin kaitannya antara pariwisata dengan hotel itu adalah melalui jasa penyediaan akomodasi. Ya, yang ketujuh adalah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, 8 penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran. Masih banyak lagi ini yang merupakan usaha bidang pariwisata, itu ada jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, ya, jasa promo wisata, wisata tirta, dan spa. Nah, mungkin yang saya garis bawahi di sini itu kaitan antara pariwisata dengan hotel itu adalah tadi melalui jasa penyediaan akomodasi. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya akan lebih mengerucut lagi ya antara kaitan pariwisata, hotel dan kantor depan hotel. Ini terkait dengan penyediaan akomodasi. Berdasarkan Permenpar nomor 18 tahun 2016 juga yang termasuk ke dalam penyediaan jasa akomodasi salah satunya adalah hotel. Oke ya, jadi sudah hampir tertebak, hampir teringat kembali apa sih kaitannya pariwisata dengan hotel. Oke, di sini mungkin juga ada sedikit pertanyaan yang nanti setelah kalian melihat video ini kalian bisa menjawabnya ya. Oke, di sini coba kalian cari tahu selain hotel apa lagi yang termasuk ke dalam atau kepada jasa eh, penyediaan akomodasi ya. Jadi kalian setelah nonton video ini kalian bisa mencatat atau menemukan selain hotel penyediaan akomodasi itu apa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa itu hotel atau pengertian dari hotel itu sendiri. Ini hotel adalah usaha komersial yang menyediakan tempat menginap, ya, makan dan tentunya juga minum dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk umum. Ya, jelas di sini hotel adalah tempat untuk menginap para wisatawan ya yang akan datang atau yang akan berrekreasi atau yang mungkin sekarang banyak bisnis ya dan sebagainya. Ya, jadi hotel itu merupakan salah satu tempat untuk akomodasi. Di dalam departemen hotel ini sekarang kaitannya dengan kantor depan hotel. Ya, departemen hotel itu ada beberapa departemen yang salah satunya itu adalah kantor depan hotel atau biasa umumnya disebut dengan front office ya. Selanjutnya yang kedua itu adalah housekeeping atau HK atau bahasa Indonesia adalah tata graha. Yang ketiga ada kitchen. Nah, ini mungkin untuk penyediaan minuman dan makanan dan minuman ya. Selanjutnya juga service. Nah, ini untuk yang melayani apabila setelah memesan makanan dan minuman itu melalui departemen service atau F&B service. Yang kelima ini adalah merupakan other department atau yang biasa disebut dengan supporting department. Itu yang pertama adalah accounting, ada HRD, ada engineering gitu ya, dan mungkin ada lagi ada security dan sebagainya. Nah, ini merupakan departemen-departemen yang merupakan supporting department. Nah, kalau untuk operasional departemen itu yang terdiri dari 4 departemen yang di atas ya. Jadi yang pertama ada front office atau kantor depan hotel. Yang kedua ada housekeeping, yaitu tata geraha dan pinatu. Yang ketiga adalah food and beverage product atau kitchen. Dan yang keempat adalah food and beverage service atau biasa disebut dengan pramusaji atau restoran ya. Baik, selanjutnya, nah ini bagian atau keterkaitannya tadi antara pariwisata, hotel, dan kantor depan hotel, ini kita sudah lebih mengerucut lagi kepada kantor depan hotel. Apa sih kantor depan hotel? Kantor depan hotel itu adalah suatu departemen yang ada di housekeeping, yang ada di suatu hotel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pemesanan kamar tamu, penanganan tamu pada saat check-in ya, dan juga pada saat
check out, ataupun juga pada saat informasi-informasi ya. Jadi selain itu juga kantor depan hotel merupakan pusat informasi tamu yang ada di hotel. Nah, ini bagian-bagian yang ada di kantor depan hotel itu adalah concierge, ada telepon operator yang kita pelajari pada saat kantor depan hotel 1 ya di semester 1 itu bagaimana menjadi seorang concierge ya, terus juga dan bagaimana juga menjadi seorang telepon operator. Nah, yang dibahas di pertemuan atau di mata kuliah kantor depan hotel 2 ini yaitu terkait dengan reservation section dan reception section. Oke ya. Jadi keterampilan yang ingin capai di mata kuliah kantor depan hotel 2 ini adalah kalian diinginkan atau supaya kalian bisa yang pertama adalah memproses reservasi dan yang kedua adalah menyediakan layanan akomodasi reception. Oke ya. Nah, itu kaitannya antara tadi kantor depan hotel, hotel dan pariwisata. Sehingga ini dapat disimpulkan bahwa eh, kaitan antara pariwisata, hotel dan kantor depan hotel adalah kantor depan hotel merupakan departemen yang ada di suatu hotel, sedangkan hotel adalah salah satu usaha pariwisata yang pada aspek penyediaan jasa akomodasi untuk sarana-sarana tersebut yang dibutuhkan oleh orang yang sedang melakukan perjalanan atau berwisata. Ya, baik. Alhamdulillah untuk pertemuan pertama ini sudah saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dan juga mungkin tadi ada sedikit yang perlu kalian jawab, nanti setelah ini kalian bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih untuk pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.